anak-anak memang luar biasa. Anak-anak yang terkasih, Bu Ana mau menyapa dengan sapaan kita. Coba dijawab dengan bersama-sama ya. Berkah dalam. Betul, sekali lagi ya. Berkah dalam anak-anak. Berkah dalam Ibu Ana. Wah, luar biasa. Anak-anak, hari ini adalah hari Minggu yang sangat istimewa. Anak-anak tahu mengapa? Karena hari ini kita memasuki masa Advent. Nah, apa itu masa Advent? Sebetulnya masa Advent itu dimulai pada tanggal 30 November tepatnya. Itu bertepatan dengan perayaan peringatan Santo Andreas. Tetapi tidak semuanya jatuh pada hari Minggu. Makanya seperti pada hari Minggu ini tanggal berapa ya? Tanggal 29 ya. Nah, kita tetap memasuki masa Advent. Jadi masa Advent boleh kita mulai dari tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember. Kapan selesainya? Sampai pada malam Natal. Nah, anak-anak, tahu nggak Advent itu sebetulnya dari bahasa apa sih? Advent itu berasal dari bahasa Latin, Adventus, artinya kedatangan. Siapa yang kita tunggu? Kalau kita pada saat malam Natal, kita menunggu kedatangan siapa? Siapa yang lahir? Betul, seorang bayi mungil yang kudus di palungan. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada saat kita semua akan dibangkitkan. Nah anak-anak, masa Advent ini kalau anak-anak nanti ikuti akan ada 4 minggu loh. Dan akan ada penyalaan lilin Corona Advent. Di gereja, kalau nanti anak-anak melihat misa live streaming, Romo juga akan menyalakan lilin Corona Advent. Ada 4 lilin, 3 berwarna ungu, 1 berwarna merah muda. Mengapa masa Advent selalu biasanya dirayakan dengan warna ungu? Mengapa? Karena warna ungu warna pertobatan. Jadi masa Advent kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus sambil bertobat, menyesali dosa kita, dan berjanji untuk memperbaiki diri, tidak mengulang dosa yang sama lagi. Minggu pertama yang dinyalakan lilin warna ungu, pintar. Kedua, ungu juga. Ketiga, yang merah muda, artinya kita bersuka cita. Aduh, sudah mau, kurang 2 minggu lagi. Minggu yang terakhir, kita juga menyalakan lilin warna ungu. Nah, sekarang kita akan bangkit berdiri dan kita akan bersiap diri, bernyanyi, menari dalam lagu yang anak-anak sudah kenal. Yesus pokok dan kita carangnya. Ayo. Tinggallah di dalamnya. Yesus
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan hari baru yang masih boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mengadakan pertemuan Advent yang pertama. Semoga melalui pertemuan ini kami senantiasa menyadari dan merasakan kebaikan-Mu lewat keluarga agar selalu hidup terang iman-Mu dan semakin erat bersatu dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak Pia yang terkasih, saatnya kita masuk pada penyalaan lilin corona yang pertama di masa Advent ini, sehingga Tuhan selalu menerangi umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera bermartabat demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus, Tuhan dan Selamat kami, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Ana hari ini. Bagaimana kabar adik-adik? Harus sehat dan semangat. Oh iya, Bu Ana mau mengucapkan selamat dulu ya untuk adik-adik yang minggu lalu sudah terima tubuh dan darah Kristus. Adik-adik sudah menjadi laskar Kristus yang siap diutus. Siap, gerak! Nah, pagi ini Bu Ana mau bercerita tentang Yesus pokok anggur yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Adik-adik, boleh ya buka Alkitabnya, baca dengan Papa Mama. Cerita tentang Yesus pokok anggur. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapa, karena Bapa suka sekali menanam anggur yang berbuah manis. Tanaman anggur yang ditanam itu lama-lama menjadi pohon yang besar, yang rimbun. Pohon yang besar itu kemudian menghasilkan buah anggur. Jadi, saat musim panen tiba, ranting-ranting pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi, ada yang nggak berbuah ya adik-adik? Ya, ranting sebelah kiri tidak berbuah ternyata, tidak menghasilkan anggur. Kemudian, apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Bapa terhadap ranting yang tidak menghasilkan buah itu, Bapa memotong rantingnya. Habis dipotong, kemudian dibuang deh. Kemudian ranting yang dipotong tadi dibuang menjadi kering dan dibakar dalam api. Sedangkan yang berbuah tadi diambil oleh Bapa. Bapa mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan yang rasanya manis. Setelah buahnya dipanen, kemudian
daun-daunnya dibersihkan. Dipangkas lagi ya adik-adik ya, yang sudah berbuah pun perlu dibersihkan agar nanti bisa berbuah lebih banyak lagi. Ketika musim panen tiba lagi, Bapak mendapatkan banyak sekali buah anggur. Tentu senang ya adik-adik. Gimana rasanya kalau panennya buahnya berlimpah, banyak sekali, bisa dibagi-bagi ke tetangga, ke saudara. Ya, bisa berbagi. Nah, ini saking banyaknya buah melimpah, Bapak pasti senang ya, sangat bersukacita karena ranting yang menghasilkan buah berlimpah. Nah, inti dari perumpamaan ini adalah, adik-adik tahu nggak siapa yang punya kebun itu? Ya, yang punya kebun itu adalah Bapa di surga. Kemudian rantingnya atau pokok pohon anggurnya siapa adik-adik? Pokok pohon itu adalah, ya benar, pokok pohon itu adalah Tuhan Yesus. Sedangkan ranting-rantingnya itu siapa? Ranting atau carang itu adalah kita. Kita diharapkan menjadi ranting yang menghasilkan buah yang berlimpah. Dan buah itu adalah sifat dari kita. Kita diharapkan berbuah manis dan menjadi berkat buat sesama kita. Nah, buah itu sifat kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Itulah cara kita memuliakan Bapa di surga. Ya, ini Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Saat kita tidak menghasilkan buah, kita akan dipangkas. Sama seperti pohon anggur tadi. Dengan dipangkas, Allah Bapa mengingatkan kita untuk senantiasa bertumbuh dan mendorong sepanjang hidup kita untuk selalu berbuah berkat untuk sesama kita. Lalu, apa yang terjadi ya jika cabang yang ditebang dari pohon anggur tadi? Ia akan layu dan mati. Maka itu adik-adik, supaya kita tidak layu dan mati, kita harus senantiasa erat bersama Yesus sebagai pokok anggur yang benar, agar kita senantiasa berbuah dan menjadi berkat untuk sesama kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Halo adik-adik, untuk Advent kali ini kita akan membuat kalender Advent. Penasaran gak cara membuatnya gimana? Cara membuatnya sangat mudah. Yang pertama, adik-adik memerlukan beberapa alat berikut ini. Gunting, spidol, dan lem. Kakak yakin adik-adik semua punya alat ini di rumah. Lalu yang berikutnya, adik-adik juga membutuhkan beberapa bahan berikut ini. Yang pertama, 7 lembar kertas lipat dan 1 lembar kertas karton.
Bagaimana cara membuatnya? Oke, yang pertama, adik-adik perlu menuliskan di bagian atas kertas karton kalender Advent 2020 via KRSA, seperti contoh berikut. Adik-adik boleh menghias, boleh memberi gambar, boleh ditempel-tempel pakai stiker. Sudah. Lalu yang berikutnya, gunting kertas lipat tadi, yang 7 kertas lipat tadi menjadi masing-masing 4 bagian kecil yang sama besar. Jadi 1 lembar kertas lipat dibagi 4. Seperti ini. Kemudian, adik-adik akan menuliskan ayat emas atau aksi nyata di kertas lipat yang kecil ini. Untuk minggu ini, ayat emas yang akan kita tuliskan adalah dari Markus 13 ayat 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Nah, adik-adik bisa membuka Alkitabnya untuk membuka ayat ini, Markus 13 ayat 37, dan bisa menuliskan ayat ini di kertas masing-masing. Di sini adik-adik juga boleh menghias, menggambar, seperti ini, diberi hati, diberi gambar lilin. Lalu yang berikutnya, nah, ayat emas atau aksi nyata ini akan dibagikan setiap hari melalui Instagram via KRSA. Jadi, minta orang tuanya untuk ikut update di via KRSA supaya adik-adik tidak ketinggalan ayat emas atau aksi nyata yang dibagikan. Nah, kalau sudah, tempel kertas lipat kecil tadi di atas kertas karton. Seperti ini. Tempelnya harus di bagian bawah ya, mengikuti contoh dari kakak di sini. Karena nanti akan membentuk satu sesuatu yang bagus. Jadinya seperti apa ya? Kalau penasaran, tunggu di tanggal 23 Desember 2020. Nah, jadi nanti kita akan membuat 25 ayat emas atau aksi nyata atau doa yang kita harus lakukan selama masa Advent. Selama kita menunggu hari raya Natal. Baik, itu saja yang kakak sampaikan. Selamat mengerjakan adik-adik. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita sudah mengikuti ibadat Advent kita yang pertama dalam sekolah minggu pagi ini. Nah, kita sudah belajar bagaimana kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pokok anggur kita. Kita semua ranting-rantingnya, dan kita akan menghasilkan buah-buah anggur yang manis dalam perbuatan-perbuatan yang anak-anak dan ibu anak lakukan. Ya, jadi kita akan belajar lagi. Masa Advent ini kita akan banyak dan lebih banyak lagi berbuat kasih. Anak-anak sudah siap kan? Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan bersama-sama sekali lagi menyanyikan Yesus pokok dan kita caranya. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik,
terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan Advent ini. Kami berterima kasih juga karena Engkau telah menghadirkan keluarga dan orang-orang yang sangat mencintai dan menanamkan sikap baik kepada kami, sehingga kami senantiasa berbuah kasih. Semoga melalui mereka, kami semakin memiliki iman yang erat dan mendalam bahwa Yesus adalah satu-satunya pokok anggur kami. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.